Kepulauan Yapen. Dengarkan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 1 Serui. Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah. Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang? Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng. Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, nggak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar nggak kalau itu salah? Punya dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen, RRI Serui bekerjasama dengan pemerintah daerah melaksanakan dialog suara OPD, menghadirkan narasumber Cek mic, siap, standby. perangkat daerah vertikal, otonom, TNI Polri, dan BUMN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengarkan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 1 Serui. Cek masuk studio. Dialog suara OPD bersama Kepala BKSPN Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Yusuf Wayangkal. Nanti akan dipandu oleh presenter Agustinus Tanawan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini, pendengar. Dan selanjutnya dari Jalan Patimura langsung bersama dengan presenter Agustinus Tanawan.
Baik, terima kasih rekan KCKI di studio dan pendengar. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sehat. Semoga hari ini Anda mendapatkan hal yang terbaik dalam aktivitas Anda. Pendengar, senang sekali saya Agustinus Tanawani kembali dalam dialog Suara OPD kerjasama dengan Humas Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dengan RRI Serui. Dan kali ini kita sudah berada di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini untuk para honorer yang sempat mengeluh dengan nasib mereka di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bagaimana nasib kejelasan status honorer? Ada 600 honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen terakomodir, namun kita nanti akan mendengarkan secara langsung karena di sini sudah ada Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya sapa, selamat pagi Pak Yusuf Wayangkau SH. Iya Bapak ini. Iya. Selamat pagi. Iya. Di sebelahnya Bapak Yusuf ada Ibu Sekretaris, Ibu Inawiyah ya. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat ya. Ada juga Pak Romeo Oropa, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, selamat pagi Pak Romeo. Selamat pagi. Sempat kemarin berangkat nih. Ini ada yang tanya-tanya nih. Oke, dan pendengar, bagi Anda yang hendak bergabung bersama kami juga buka via telepon di line telepon 0983 32999 3293 kali. Dan topik kita di pagi hari ini yaitu tentang kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, selain 600 orang ini nanti juga akan diperjelas bagaimana nasib 131 nih Pak. Nanti ini yang menarik sekali lagi ditunggu nih. Oke, saya langsung saja dengan Pak Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Yusuf Wayangkau, terkait dengan status tenaga honorer yang hingga saat ini dipertanyakan. Bahkan sempat Pak dorang lakukan demo nih terkait kejelasan status mereka. Ya, silakan Pak Wayangkau. Iya, baik, terima kasih. Di kesempatan siang hari ini dari pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah, kami akan menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan proses penanganan honorer yang sampai hari ini saudara-saudara kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, para pencari kerja, masih menanyakan sejauh mana prosesnya. Ya. Sebelum saya masuk kepada penjelasan itu, saya mengawali dengan dasar dan latar belakang dari pengangkatan tenaga honorer. Iya. Biar kita tahu sama-sama. Iya, jelas, iya. Iya, pengangkatan honorer ini diawali dengan rapat koordinasi antara Menteri Pan RB, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN Pusat, dengan Wakil Gubernur Papua, beserta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua, Ketua DPRP Papua dan Ketua MRP Papua tanggal 4 September 2020 di kantor Kementerian Pan RB di Jakarta. Nah, dari pertemuan itu keluarlah surat edaran Menteri Pan RB nomor B garing 1161 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2021 tanggal 27 Juli 2021. Itu perihal pengadaan ASN tahun 2022. Nah, kemudian keluar lagi surat Menteri Pan RB nomor B garing 1741 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2021 tanggal 29 November tahun 2021 yang berisi atau menetapkan formasi khusus Provinsi Papua itu sebanyak 20.000 formasi. Iya. Untuk ex tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tahun 2013. Iya. Dan tenaga kontrak kerja yang kerja lebih dari 5 tahun. Yang diangkat sebelum tanggal 31 Agustus 2015.
Iya. Nah, kemudian dari surat Menpan RB tersebut ditindaklanjuti oleh gubernur dengan surat gubernur Papua nomor 814/42/15 tanggal 13 April 2021 tentang pembagian kuota dan kriteria verifikasi tenaga honorer. Iya. Dalam pembagian kuota tersebut kita Kabupaten Kepulauan Yapen kita mendapat 600 formasi. 600 formasi. Nah, dengan 600 formasi yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Yapen, maka pada saat itu pemerintah daerah sudah mengadakan pertemuan, Bupati melaksanakan pertemuan dengan pimpinan OPD, kemudian melaksanakan verifikasi yang turun sampai ke lapangan, turun sampai ke distrik, sampai ke OPD-OPD untuk mengecek Iya. siapa-siapa tenaga honorer yang melaksanakan tugas di sana, sehingga nanti pada proses pengangkatannya benar-benar kita mengangkat saudara-saudara kita, anak-anak kita yang benar-benar Aktif melaksanakan tugas. Dan tahapan itu sudah kita laksanakan. Oke. Tahapan itu sudah kita laksanakan. Kemudian dari tahapan itu, data yang sudah kita siapkan itu disampaikan ke BKN. Iya. Sampaikan ke BKD Provinsi. BKD Provinsi. Disampaikan ke BKD Provinsi itu tanggal 25 Oktober 2021. Data kita sudah kita sampaikan tanggal 25 Oktober 2021. Iya. Yang di sana tim verbalnya terdiri dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional 9 Jayapura. Oke. Kemudian BPKP Perwakilan Provinsi Papua. Nah, mekanisme penyampaian data ini kan dari tahun 2021 sampai di tahun 2023 ini bagaimana nih, Pak? Iya, itu tahapannya. Iya. Itu tahapannya setelah verifikasi itu dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara Kanrek 9 Jayapura. Setelah itu data verifikasi itu disampaikan ke Menpan. Iya. Jadi ini tahapannya. Ini prosesnya. tahapannya. Ya, sehingga nanti para pencari kerja khususnya honorer mengetahui bahwa proses ini kita laksanakan sesuai dengan tahapan. Iya. Iya. Jadi ketika kita laksanakan menyampaikan data honorer hasil verbal Iya. di Kanrek 9 BKN Jayapura, kita sampaikan ke Untuk Menpan. Menpan RB ini kan tahun 2021 di BKD Provinsi Papua. Nah, sementara untuk Menpan RB ini tahun berapa, Pak? Kita sampaikan data yang pertama. Data yang pertama itu berjumlah 204 Iya. yang telah memenuhi syarat. Itu di tahun 2021 tanggal 21 Desember. Iya. Saya sebagai kepala BKD dan Bapak Wakil Bupati, Bapak almarhum, Bapak Iya. Frans Sanadi. Itu data kita sampaikan ke Menpan RB. Ini baru 204. 204. Iya. Kemudian di tanggal 16 November 2022, ya, Kepala BKD bersama dengan Sekretaris Daerah kita ikut lagi pertemuan di Menpan, dan itu kita menyampaikan data berikut itu 582. 582. Iya. 582. Ini sudah 200 ini sudah termasuk di dalam 500 ini.
Iya, kuota kita kan 600. Iya. Kuota 600. Ah, ah. Dari verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di Kanrek 9 BKN Jayapura, yang memenuhi syarat itu 582. Oke. 582. Jadi ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang masih BTL. BTL itu berkas tidak lengkap. Iya. Nah, Iya, jadi Pak nanti ini kan dari 2021 ini kan 2004. Nanti di 2022 seperti penjelasan Bapak ada 582 yang memenuhi syarat. iya. Nanti di tanggal 12 Mei 2023 itu kami masih menyampaikan lagi data kita Iya. sehingga berjumlah 596. Oke. 596. Ini yang terbaru nih Pak ya? Iya, jadi Nah, setelah 582 itu masih ada yang tidak memenuhi syarat. Masih ada yang BTL berkasnya tidak lengkap. Iya. Sehingga kami melengkapinya, melengkapi berkas-berkas yang kurang sehingga kami bisa mencapai 596. Iya. Iya, dari 600 kuota untuk Yapen itu. Iya, 14-nya ini yang tidak lengkap ya. Iya, 596 berarti kan masih ada 4. Empat. Oh, Iya. Sorry. Iya. Baik, pendengar Anda masih mengikuti jalannya dialog Suara OPD langsung dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen dengan topik kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala BKPSDM terkait dengan mekanisme dan alur yang dilalui. Jadi kalau ada yang tunggu-tunggu lama, inilah prosesnya ya. Dan kalau kita dengar sendiri penjelasan dari Bapak PJ, ini masih tertahan di Menpan RB. Nah, ini bagaimana nih Pak? Iya. Tanggung jawab dari pemerintah daerah ini sudah kita laksanakan. Iya. Sudah kita laksanakan. Data kita sudah kita sampaikan sampai ke Menpan RB. Di sana juga masih diverifikasi. Masih laksanakan verifikasi dan validasi data di sana. Nah. Iya. Buktinya di bulan Maret tahun 2023 itu saya bersama Kepala Bidang Pengadaan, tapi juga Kepala Bidang Mutasi, kami ketemu di Menpan dengan Pak Haris yang menangani proses pengadaan pegawai khusus untuk wilayah timur, termasuk ya kita Papua. Ya, kami ketemu di sana dan beliau menyampaikan masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Kekurangan itu dari data yang disampaikan itu NIK-nya tidak tercantum di dalam. Sehingga itu perlu kita harus lengkapi. Perlu kita harus lengkapi. Dan itu sudah kita lengkapi. Kemudian terakhir kemarin itu di yang dengan Pak Haris. Iya. Iya, di tanggal 16 Juni 2023 kami masih dapat informasi dari Menpan lagi. Iya. Dari data kita yang diverifikasi, masih ada kekurangan data yang perlu harus kita lengkapi. Dan itu sudah kita lengkapi. Iya. Ya, sudah kita lengkapi. Sekarang kita tunggu saja. Kita tunggu dari Menpan kapan mereka menetapkan formasinya. Kapan mereka menetapkan formasi dan itu disampaikan kembali kepada pemerintah daerah untuk kami umumkan. Iya. Jadi tinggal ditunggu. Apakah dipastikan 2023 ini karena sudah masuk di PPD Induk nih Pak? Di tanggal 16 itu saya sudah per telepon dengan Pak Haris di Menpan. Iya. Saya sudah menanyakan ini kira-kira kapan bisa berikan kami kepastian supaya kami juga bisa menyampaikan kepada pencari kerja di daerah. Karena ini selama ini mereka terus bertanya-tanya ini kapan pengumumannya. Dan dari Menpan sampaikan pada kami bahwa kalau dari sisi data
kalau sudah tidak ada persoalan lagi, Iya. sudah tidak ada lagi yang harus dilengkapi, maka saya pastikan di bulan Juli ini, di bulan Juli 2023 itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Wah, ini Untuk informasi menarik proses nih, Bapak selanjutnya. Honorer nih. Baik, Pak, dari 596 ini, apakah mereka aktif semua atau ada yang sudah meninggal nih, Pak? Dan bagaimana kalau mereka yang sudah meninggal? Iya. Dari data 600, data terakhir kita 596. Iya. Iya. Ini berarti kan masih ada 4. Masih ada Ada 4. Ya, ini 4 ini tidak memenuhi syarat. Tapi selama proses verifikasi dan validasi data di Kanrek 9 BKN Jayapura bersama BKN dan kemudian BPKP, memang ada yang tidak memenuhi syarat. Iya. Ada yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu kita keluarkan dan itu digantikan dengan yang memenuhi syarat. Termasuk 131 atau gimana? Yang faktor usia? 131 semua itu diakomodir masuk. Oke. Yang 131 diakomodir masuk. Tetapi dari sekian itu, dari 131 itu, ada juga yang sudah tidak memenuhi syarat karena usianya. Nah, Jadi yang tidak memenuhi syarat itu dikeluarkan dan diganti dengan yang memenuhi syarat. yang memenuhi syarat. Iya. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Suara OPD kerjasama Humas Pemda dan RRI Serui. Anda dapat bergabung bersama kami buka line telepon di 0983 3293 kali 3293 kali bagi Anda pendengar yang hendak bergabung, berbagi ataupun ingin menyampaikan terkait dengan topik kita mengenai kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami terima di line telepon 0983 3299. Di sini ada Kepala BKPSDM dan juga ada sekretaris dan ada Pak Oropa, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, sementara memang ini lagi ditunggu-tunggu, kemarin juga para honorer sempat bertemu juga dengan pejabat bupati meminta kejelasan dari pemerintah daerah menginformasikan bagaimana nasib mereka. Ya, tadi sudah dijelaskan, mungkin ada yang mau ditambahkan dari sekretaris atau dari Pak Oropa terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BKPSDM. Ya, silakan. Iya. Ya. Oke. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Ibu Sekretaris BKPSDM dan rekan-rekan RRI sekalian, serta Kabak Humas dan semua jajaran. Terima kasih. Pada hal ini saya hanya menambahkan saja apa yang menjadi hambatan atau hal yang kenapa tidak bisa cepat. Itu salah satunya itu faktornya adalah perubahan nomenklatur jabatan. Perubahan nomenklatur jabatan dari dasar awal yang menggunakan Permenpan nomor 41 tahun 2018, yaitu tentang nomenklatur nama jabatan pelaksana. Dirubah, disesuaikan dengan Permenpan 45 tahun 2022 per tanggal 12 Oktober 2022 yang berpengaruh kepada pengusulan formasi yang kita sudah usulkan, yang tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Jadi jabatan itu sudah tidak sesuai lagi, tidak sesuai lagi dengan apa jabatan yang kita usulkan. Jadi kenapa sampai bisa tertunda? Itu karena ada penyesuaian nomenklatur jabatan. Jadi nomenklatur jabatan yang kita pakai dari referensi kamus jabatan dari nomor Permenpan nomor 41 tahun 2018 sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita harus menyesuaikan, dan menyesuaikan ini bukan tugasnya kita lagi di pemerintah daerah. Itu tugasnya Permenpan. Permenpan untuk mengkonversi atau bisa disebut dia menyesuaikan jabatan yang sesuai berdasarkan dengan syarat jabatannya, seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya memang perlu waktu, karena satu jabatan saja, sebuah jabatan itu kita harus dilihat lagi syarat jabatannya seperti apa. Yang berpengaruh utamanya itu pendidikan, tempat kerjanya, sehingga formasi itu harus disesuaikan. Contohnya seperti seorang dia petugas administrasi di
satu tempat di satu unit kerja. Unit kerja. Nah, seperti begitu. Kita sesuaikan di situ, misalnya kalau dari sesuaikan dengan Permenpan nomor 41 tahun 2018, kita bisa mengisinya sebagai pengadministrasi pimpinan seperti itu. Tapi nanti kalau disesuaikan lagi dengan Permenpan 45 2022, itu sudah tidak sesuai lagi karena ada jabatan lagi yang lebih terperinci lagi dan dia harus disesuaikan. Dan bagian ini yang lebih memahami itu adalah Permenpan. Maksud saya Kemenpan. Jadi dalam hal ini situasi yang seperti ini yang di luar kewenangan kita, ya itu sudah ditangani langsung oleh Menpan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Jadi tugas kami di Kabupaten Kepulauan Yapen itu sudah sampai, ya sudah habis seperti itu. Jadi tinggal kita menunggu untuk penetapannya seperti begitu. Mungkin itu dari saya. Waktu saya kembalikan. Baik, ada Pak Kepala Badan, ini menunggu kapan ini menunggu? Entah mungkin besok atau lusa atau mungkin tahun depan. Tapi yang pastinya ini bagaimana, karena kita tahu bahwa sudah masuk dalam APBD induk. Nah, sementara prosesnya ini nanti seperti apa untuk mereka nih? Iya, seperti tadi saya sampaikan, hasil koordinasi kami terakhir dengan petugas yang menangani di Menpan, mereka sampaikan bahwa kalau dari sisi data, kalau sudah tidak ada perlu harus dirubah atau diperbaiki lagi, maka mereka pastikan di bulan Juli ini sudah ditetapkan formasinya. Kemudian itu disampaikan kembali ke pemerintah daerah untuk pengambilan langkah selanjutnya. Ya, jadi nanti kalau sudah disampaikan pada kita, maka itu kita umumkan. Dan setiap orang akan mengetahui nama saya ada atau tidak. Itu pun juga harus ikut tes lagi, Pak, ya, komputer dan sebagainya. Jadi Harus belum sah juga. Benar. Iya, bisa dijelaskan, Pak. Benar. Jadi ini syarat dari sisi aturan. Jadi nanti semua yang nanti pada saat besok kita umumkan dan namanya ada, harus mengikuti tahapan seleksi. Iya. Dengan demikian, yang sekarang lagi tunggu-tunggu, mereka lagi tunggu saudara kita para honorer yang menunggu untuk nanti nama ada atau tidak. Ya sekarang itu belajar, begitu persiapan. Sebab yang nanti menentukan lulus dan tidak lulus itu saudara sendiri. Hasil tes itu yang menentukan saudara lulus atau tidak. Jadi sekarang harus belajar, persiapan. Jadi Pak, ini 596 ini sudah pasti tidak ditambah-tambah lagi dari 600 yang diberikan. Apakah nanti ada tambah lagi? Tadi Bapak mengatakan bahwa kalau misalnya ada yang sudah meninggal nanti diganti. Tentunya ini juga harus diinformasikan sehingga mereka para honorer punya kesempatan juga untuk ikut ini, Pak. Tahapan verifikasi sudah selesai. Sudah selesai. Tahapan itu sudah selesai. Sekarang kita tunggu untuk ditetapkan 596. 596. Itu sudah tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tahapan seleksi, tahapan verifikasi sudah selesai. Sekarang kita tunggu aja untuk ditetapkan 596. Baik, pendengar kami menanti Anda di line telepon 0983 329999 3293 kali. Bagi Anda yang hendak bergabung, para honorer di Yapen, ini mengenai keaktifan juga perlu disampaikan. Apakah ini juga menjadi hal penting juga bagi mereka. Jadi tidak hanya diangkat saja, tidak hanya di ini, tapi mereka juga harus ditunjang dengan tugas di lapangan, Pak. Benar sekali. Karena kalau kita tahu kemarin waktu kumpul-kumpul berkas tuh ada juga yang tidak melaksanakan tugas tapi kumpul berkas nih, Pak. Ini jujur-jujur ya, Pak. Iya, kami di kepegawaian, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian, kami menindaklanjuti data yang disampaikan oleh setiap OPD. Jadi kami yang mengetahui persis itu orang kerja atau tidak kerja, itu OPD itu yang tahu. Apakah keluarga atau bukan? Kita hanya menindaklanjuti data yang disampaikan oleh OPD. Baik, terima kasih. Kami masih menunggu pendengar Anda yang hendak bergabung di line telepon 0983 3293 kali. Ternyata sudah ada yang bergabung, bisa ada satu monitor di sini ya. Oke, ternyata ada yang sudah bordering di sana. Boleh dibesar monitor biar kita bisa dengar siapa yang bergabung ya. Oke.
Oke, halo selamat pagi jelang siang RRI Serui. Iya. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Baik, silakan Ruben Kayai di Wainakawini. Silakan Pak Ruben. Terima kasih saya ikuti perbincangan di pagi hari ini dan saya sangat berapresiasi sekali kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kepala BKD yang sudah berupaya untuk merubah status honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen dari honor menjadi ASN. Ya, saya ikuti perbincangan di pagi ini yang ingin saya mau tanyakan begini Iya. kepada Bapak Kepala BKD. Dari data 600 orang yang nanti akan diumumkan yang memenuhi persyaratan ada 590 sekian. Iya. Ya. Apabila dari kuota yang diberikan oleh Menpan-RB terkait kuota 600 orang, apakah kalau kurang tidak mengikis biaya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah atau mungkin biayanya lebih begitu? Ya, itu mungkin yang pertama. Iya. Dan yang kedua, apakah dari kuota yang akan ditetapkan oleh Menpan-RB ini dalamnya itu 131 dan juga teman-teman yang artinya apakah semua sudah tercover dalam 596? Supaya teman-teman yang hari ini sedang menunggu ini tahu dengan pasti bahwa memang semuanya itu sudah digabung menjadi satu. Terus yang berikut, saya mau minta penjelasan sedikit dari Bapak. Artinya karena kita melihat perkembangan di beberapa kabupaten ini, semua daerah hampir sudah mengumumkan hasil pegawai semua yang peningkatan maupun hasil tes yang kemarin. Nah, terus ini teman-teman perbincangan di samping-samping ini selalu bertanya-tanya dari data yang kemarin di tahun kemarin diumumkan 600 orang itu. Iya. Dengan yang kemarin pemberkasan secara online. Nah, ini yang selalu teman-teman ini ada lagi tarik-menarik bertanya-tanya apakah ada orang yang kuota 600 tahun kemarin itu yang sudah diumumkan oleh Bupati Mentan atau memang mereka juga data mereka terimput dari pendaftaran online kemarin, karena kemarin teman-teman kan ada kirim berkait itu yang hari ini masih memang kami juga sudah, saya dari Aliansi Honorer Nasional juga sudah sampaikan bahwa itu teknisnya nanti di BKD, artinya apapun yang mereka atur tinggal kita sesuaikan saja. Oke. Ya, itu yang Baik. saya tanya, apakah memang dari 590 sekian itu apakah dari yang pendataan online kemarin juga kah atau seperti apa? Apakah yang masuk juga nih? Oke, baik. Itu saja Pak Ruben. Baik, terima kasih Pak Ruben sudah bergabung bersama kami di line telepon 09833293 kali, dan di belakangnya Pak Ruben kami masih menerima penelpon di 0983329999. Topik kita di saat ini terkait dengan kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, silakan pendengar, Anda bisa langsung menelpon kami di line telepon 09833293 kali. Ada tadi Pak Ruben yang sudah bergabung dari data 596 apabila ini tidak membebani biaya yang sudah disediakan oleh Pemda. Ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, sambil menunggu dengan telepon Anda, kita saya langsung ke Pak Kepala BKPSDM. Silakan Pak Wayanggau. Iya, jadi dari kuota kita yang 600, kita sudah berupaya untuk harus 100%. Iya. Itu niat kami, niat pemerintah daerah untuk harus diselesaikan 100% dari kuota itu. Namun dalam perjalanannya, dalam verifikasi yang bisa memenuhi syarat itu 596. Dan ini terkait dengan anggaran, ini pemerintah daerah sudah anggarkan semua. Oke Pak, kita tahan dulu, kita sapa dulu line telepon 09833293 kali. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Selamat pagi. Iya. Pak Agus, KPR. Baik, silakan Pak Agus. Iya. Ini kebetulan saya tadi yang tanya ini. Ini kira-kira yang yang kategori itu dia punya pengumuman itu kira-kira kapan gitu? Maksudnya supaya ya namanya manusia kadang-kadang dong ada punya keperluan begitu, jangan sampai yang apalagi yang ada ini kan tugas di kampung. Iya.
Jangan sampai pas waktu pemberkasan KTS itu dong ada posisi di tempat tugas. Itu yang mungkin Bapak Kepala BPKD kayak ini bisa jelaskan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya Pak Agus di line telepon 0983329999. Silakan bagi Anda pendengar yang hendak bergabung di kesempatan ini terkait kejelasan status honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, halo, dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi Om Gusti. Iya. Ini dengan Ade Musa Magus. Oke, silakan Musa. Ya, yang Ade Musa mau tanya di sini kepada Kepala BKD. Kapan hasilnya mau diumumkan? Karena kita sudah tunggu sudah terlalu lama. Itu saja, tidak usah mau putar sana sini lagi. Kita mohon penjelasan dari Kepala BKD kapan hasilnya diumumkan. Itu aja Om Agus. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau diperjelas di line telepon 0983329999. Kapan? Ya mungkin besok kah, lusa kah, tahun depan kah? Katanya sih kamu tunggu-tunggu saja. Baik, silakan Pak Kepala Badan. Iya. Iya. Jadi terkait dengan anggaran, ini pemerintah daerah sudah anggarkan. Iya. Sudah anggarkan. Untuk pelaksanaan seleksinya sampai gaji pun pemerintah daerah sudah siapkan. Iya. Tapi itu kapan nih Pak? Itu kemudian dari penjelasan saya tadi yang 131. Iya. 131 sebenarnya 131 ini mungkin kesempatan saya sampaikan supaya Bapak Ibu yang ada dalam 131 ini bisa tahu bahwa pengangkatan honorer yang K1 itu, itu ada yang tidak lulus di situ, dan itu khusus kami di Pemda Yapen. Ini kami sudah upayakan untuk yang tidak lulus itu bisa masuk dalam yang kategori 2. Bisa masuk ya? Masuk di kategori 2 juga. Pada saat seleksi tidak lulus juga di situ. Tidak lulus. Tapi masih diperjuangkan. Kami masih upayakan juga untuk masuk dalam formasi. Kok bisa begitu Pak? Sementara yang lain juga menunggu. Kami upayakan untuk mereka harus masuk dan sudah masuk. Jadi yang 131 itu semua sudah masuk. Sudah masuk di dalam formasi ini. Nah, cuman dalam prosesnya ini ada yang sudah tidak memenuhi syarat. Iya. Ini bagaimana nih? Ada yang tidak memenuhi syarat. Kalau yang tidak memenuhi syarat ya otomatis itu dikeluarkan. Faktor usia. Faktor usia. Faktor usia. Jadi ini jelas nih 131 nih jelas sekali sebelum hasil diumumkan ini sudah disampaikan Kepala Badan ini mengenai 131 nih. Iya, kita tunggu di line telepon. Mungkin ada suara dari 131, silakan line telepon 09833293 kali. Halo, selamat pagi. RRS Rui, dengan siapa di mana? Iya. Ya, selamat pagi ini dengan Amil Sayomi di Makiroan. Baik, silakan. Sempat kita putar jadi pas sempat dapat yang saya mau tanya ke Kepala BKD yang 500 yang diakomodir ini, apakah kita yang sudah lama honor ini, apakah kita pernah masuk atau tidak? Guru-guru honor, khususnya kami di Yapen Utara, apakah bisa Pemda bisa perhatikan kita orang, kami guru-guru honor yang di sebelah utara, atau yang cuma dibayar gajinya cuma 2 juta sekian, tapi ya kita sudah mengabdi, khususnya saat dari 2013 sampai saat ini masih honorer. Apakah pemerintah bisa lihat kita atau? Iya, sudah berkasnya sudah masuk ya, berkasnya sudah ada ya? Sudah masuk di? Sudah. Oh, sudah. Oke, nanti dicatat Pak ya. Jangan sampai kita bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada. Waduh. Dekat jadi. Baik. Itu saja. Oke, terima kasih untuk teleponnya ya, sudah bergabung bersama kami. Amelius Ayami di Makeroan. Bagaimana nasib guru-guru di sana? Kebanyakan guru-guru honor dan juga tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Yang memang benar-benar itu dong mengabdi. Jadi tidak hanya kumpul berkas saja Pak. Oke, baik. Langsung saja dijawab Pak. Iya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Amandus Ayomi ini, tadi masih ada beberapa pertanyaan yang saya belum jawab. Jadi mungkin saya selesaikan dulu.
yang tadi biar semua pertanyaan ini bisa kita jawab. Oke. Iya. Tadi dari saudara Ruben Kayai di Wainakawini sana, hampir semua kabupaten kota di Papua sudah hasilnya sudah ada, kita Yapen yang belum. Iya, memang benar ada beberapa kabupaten yang mereka sudah umumkan hasil. Sekarang itu masih jadi soal. Yang sudah melaksanakan seleksi KET itu Provinsi Papua, kemudian Mimika dan Sarmi. Ini yang sudah melaksanakan seleksi. Yang lain umumkan tapi masih ada persoalan, dan kita Yapen ini kami berusaha untuk ketika kami umumkan tidak ada soal, itu yang kami maksudkan seperti itu. Iya, kami sudah berupaya, artinya pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk harus cepat. Tapi ini juga tergantung ke proses tadi yang tadi dijelaskan oleh kepala bidang tadi, perubahan nomenklatur dari jabatan itu. Ini juga membuat kita harus tunggu, harus menyesuaikan, karena yang sudah diumumkan duluan itu Sarmi, kemudian Mimika dan Provinsi Papua, itu mereka menggunakan nomenklatur yang lama. Karena setelah selesai verifikasi itu kami laksanakan pertemuan para sekda, kemudian kepala BKD se-Provinsi Papua, kita ketemu di BKN Jayapura. Kami sepakati di sana untuk nanti yang berkoordinasi ke Menpan itu BKD provinsi. Kami kabupaten kota menunggu saja hasil koordinasi di sana, kami terima, baru kami tindak lanjuti. Dan ini juga yang membuat kami terus menunggu dan menunggu. Tapi setelah Sarmi sudah dengar hasil, Mimika sudah dengar hasil, Provinsi Papua dengar, wah ini kita terlambat. Ya akhirnya kami datang ke sana bulan Maret itu. Saya bersama kepala bidang, kami datang ke Menpan, kami cek. Kami cek sendiri, kami sudah tidak lewat provinsi lagi. Karena kami menunggu lama. Akhirnya kami datang ke sana dan kami menanyakan bagaimana proses verifikasi di Menpan ini untuk kita Yapen yang 600 data itu. Baru mereka sampaikan kepada kita masih ada kekurangan data, yaitu data NIK harus dilengkapi, dan itu pun kami sudah lengkapi. Ya, jadi harapan kami ketika kami sampaikan data itu sudah bisa ditetapkan, tetapi setelah mereka verifikasi masih ada kekurangan lagi yang harus perlu kami lengkapi. Iya, tapi kekurangannya sudah kami lengkapi dan kami berharap sudah tidak ada lagi data yang perlu harus kami perbaiki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Menpan untuk bulan Juli ini sudah ditetapkan formasinya, itu sudah bisa terlaksana di bulan Juli ini. Iya, baik. Tadi ini juga bisa menjawab Musa ya. Tadi penelpon Musa itu kapan ya? Ini juga menjawab. Musa dan Agus. Iya. Musa dengan Agus, Pak Agus. Iya, jadi penjelasan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi kapan? Ya, sesuai dengan hasil koordinasi kami terakhir ke Menpan, mereka sampaikan bahwa dari sisi data kalau sudah tidak ada persoalan berarti sudah bisa ditetapkan formasinya pada bulan Juli ini. Iya, jadi Pak, saya mau tanya untuk tingkat koordinasi dengan mereka di sana bagaimana sampai sejauh ini? Jadi kalau ini kan belum pasti karena kita masih menunggu dari Menpan kan. Benar. Tapi upaya apa yang dilakukan oleh dinas sendiri dari pemerintah daerah? Karena tidak hanya menunggu, karena ini desakan juga dari mereka yang sudah dia terima seperti tadi disampaikan Papua, terus ada beberapa kabupaten. Iya. Iya. Jadi penjelasan saya tadi, saya mengacu kepada pertemuan kita terakhir di BKN bahwa kita sepakat untuk BKD provinsi yang berkoordinasi ke Menpan. Iya. Namun kita tunggu, ini kabupaten lain sudah umumkan hasilnya, kita Yapen kenapa belum? Langsung kita cek ke sana. Iya. Kita cek sendiri ke sana. Dan di sanalah yang kita dapat kekurangan kita dari NIK itu. Dan itu sudah kita lengkapi. Nah, sampai dengan bulan Juni kemarin tanggal 16, kita masih dapat informasi. Kita per telepon, tapi juga ya sudah beberapa kali kita datang ke sana. Termasuk dengan Ibu Sekda sendiri, dengan saya, kita datang ke sana juga, kita mengecek ini. Tapi dengan kepala bidang kita sudah datang. Beberapa kali kita datang ke Menpan untuk mengecek. Dan dari kekurangan data mereka sudah sampaikan dan kita sudah lengkapi. Iya. Pada tanggal 16 Juni kemarin kita sudah lengkapi. Saya kemarin sampai dengan
tadi malam saya masih coba WA untuk minta perkembangan terakhir dari Menpan, tapi mereka belum kasih informasi ke saya. Saya berharap kalau itu ada supaya sekarang saya sampaikan. Tapi informasinya belum ada, mereka belum sampaikan ke kami. Iya. Baik, mendengar masih kami menunggu untuk Anda yang hendak bergabung, silakan di line telepon 0983 3293 kali. Topik kita kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ada Pak Kepala Badan, juga Ibu Sekretaris dan Pak Oropa di sini. Langsung saja line telepon 0983 3293 kali. Jadi ada upaya dari pemerintah daerah melalui dinas instansi teknis ini ya untuk terus mengecek. Sementara memang kalau mau ditunggu pasti tidak akan dapat jawaban Pak ya. Kami tidak tunggu. Tunggu itu awal sewaktu kita kesepakatan dengan beberapa kabupaten dengan provinsi, kita buat kesepakatan yang kami tunggu. Tetapi ketika kami tunggu, ini kabupaten lain sudah diumumkan. Akhirnya kami ambil langkah untuk harus ketemu dengan di Menpan. Oke, kita tahan dulu, kita sapa dulu line telepon 0983 3293 kali. Ya, halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya. Ade Otto Waninda. Baik, silakan Otto Waninda. Iya, yang kami hormati Bapak Kepala SDM Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Sekretaris dan juga Kepala Bidang. Bapak ini sebuah pertanyaan yang muncul sebagai tenaga honorer begitu lama mengabdi dengan kesehatan. Yang saya katakan, apabila hasilnya yang disampaikan dari pendidik kepada pemerintah, ini kan kuotanya itu yang disebutkan 596. Iya, 596. Yang pasti kurang daripada kuota itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada lagi ya, apakah ada lagi kan kalau seleksi ini kan dilakukan apabila kuota. Oke, seleksi ya. Jadi kalau seandainya kuotanya cuma 596, itu sudah mencapai 15. Jadi yang perlu penjelasannya itu kira-kira dilakukan dengan sebab ini lebih seperti itu. Oke, baik. Iya, itu saja. Baik, terima kasih untuk Otto Waninda yang sudah bergabung di line telepon 3293 kali. Ya, tadi sempat juga menyinggung terkait dengan lama mengabdi, lama bertugas menjadi pegawai honorer. Ya, di line telepon 0983 3293 kali. Ya, sementara kita terus berpacu dengan waktu ya. Dialog kita sampai di pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur. Suara OPD kerjasama Humas Pemda dengan RRI Serui. Dan dialog kali ini kita berada di OPD BKPSDM dengan topik kejelasan status pengangkatan tenaga Kepulauan Yapen. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Badan Pak Wayangkau terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Jadi pemerintah daerah dinas teknis ini tidak tinggal diam, tapi juga terus melakukan koordinasi. Walaupun mungkin mereka masih mungkin dari Pemda sendiri menunggu dari Menpan, namun terus kejar terus karena melihat kabupaten-kabupaten lain juga. Iya, silakan Pak Oropa, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Sambil kita menunggu dengan telepon Anda pendengar, silakan di line telepon ya. Baik, silakan Pak Oropa. Ya, terima kasih. Saya menanggapi tadi pertanyaan dari Saudara Ruben Kayai di Wainakawi ini tadi. Secara online tadi. Ya, ada beberapa pertanyaan, jadi saya coba menjawab. Jadi dari 600 kuota ini komposisinya sudah termasuk 131 tadi di dalam. Kemudian komposisinya 131 tenaga honorer XK2 dengan tenaga kontrakan yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun. Ya. Kemudian untuk terkait pendataan honorer yang online tadi. Iya. Jadi dasar surat untuk dua bagian ini berbeda. Jadi kalau untuk yang 600
itu hasil koordinasi khusus Papua dengan Kemenpan yang melahirkan formasi 20.000 tadi. Iya. Itu karena formasi khusus untuk khusus, Papua. Sedangkan untuk yang pendataan non-ASN ini, dia dasar suratnya berbeda. Ini berlaku secara nasional. Iya. Iya, jadi yang pada intinya pendataan non-ASN itu untuk mendata semua, di sini disebutkan pada suratnya, untuk semua tenaga honorer yang berstatus tenaga honorer dan semua tenaga kontrakan yang mendapatkan honorarium yang bersumber atau berasal dari APBN atau dari APBD. Jadi untuk diketahui bahwa yang 600 itu berbeda dengan pendataan non-ASN yang dilakukan di Juli 2022 kemarin. Iya, jadi berbeda. Jadi kalau yang 600 itu khusus formasi 20.000 khusus Papua. Sedangkan yang pendataan non-ASN yang dilaksanakan pada Juli tahun 2022 itu pendataan tenaga non-ASN yang berlaku secara nasional. Jadi keseluruhan. Jadi harus dibedakan. Jadi memang sama-sama pendataan non-ASN, tapi kalau yang awal itu khusus Papua. Khusus Papua. Tapi kalau yang per 22 Juli surat ini itu khusus berlaku nasional. Mungkin harus dibedakan. Jadi 600 itu berbeda dengan pendataan yang waktu itu kita berbagi user, berbagi admin ke setiap OPD untuk mendata tenaga honorernya masing-masing. Itu yang mereka dapat ID itu, dapat kartu pendaftaran untuk tenaga honorer. Mungkin begitu yang saya untuk saya tambahkan. Iya, baik. Terima kasih. Pendengar, masih kita tunggu di line telepon 0983 3293 kali. Pak Kepala Badan, saya penasaran saja. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan tengah berkoordinasi hingga tadi malam. Apa sih yang dikoordinasikan? Ini saya kepo nih Pak, silakan. Iya. Karena sudah dijadwalkan untuk hari ini. Iya. Hari ini pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian diwawancara terkait dengan honorer. Iya. Dengan demikian itu saya sudah sampaikan kemarin ke Menpan, saya minta perkembangan terakhir, perkembangan terbaru. Itu disampaikan kepada kami supaya hari ini kami sampaikan. Tapi sampai dengan tadi saya cek ini belum ada informasi masuk. Padahal kita tunggu loh, dialog 2 kali kita tunggu nih dari BKPSDM nih Pak. Jujur nih. Jadi menunggu nih. Iya. Iya, jadi belum masuk. Sudah apa sih yang dikoordinasikan terkait dengan hasil ini, Pak? Iya, perkembangan terakhir dari verifikasi data. Itu yang kami tanya. Kalau ada informasi terbaru itu disampaikan kepada kami supaya kami sampaikan pada kesempatan wawancara ini. Dan memang mungkin itu juga menjadi harapan. Mudah-mudahan ini tidak bermasalah lagi nih 596 nih, Pak. Ini sudah dipastikan atau? Bagi kami ini sudah datanya sudah net. Atau nanti informasi lagi dari sana ada yang perlu dilengkapi lagi nih Pak. Bermasalah artinya kan, karena kita lihat mekanisme prosesnya seperti itu. Perbaikan terus ada yang perlu dilengkapi. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Ya itu yang kita harapkan ya, dari sini kita harapkan seperti itu sehingga bisa terrealisasi ya. Oke. Nah Pak, ini tadi sudah kita sempat singgung terkait dengan sudah ditetapkan dalam APBD induk mereka. Tentunya ini juga menjadi harapan dari pemerintah daerah ya. Bagi khususnya bagi Menpan ini kalau bisa secepatnya gini Pak. Informasi ini sudah kami sampaikan juga ke Menpan. Bahwa ini sudah rencanakan, sudah kami anggarkan. Dengan demikian, tolong ini proses dipercepat. Proses verifikasinya dipercepat, ditetapkan dan disampaikan kembali ke daerah. Karena ini daerah lain sudah umumkan, ini kita di Yapen ini belum, dan sementara kami didesak oleh pencari kerja, para honorer. Saya hitung-hitung di kantor ini, di ruangan ini 4 kali. 4 kali saudara-saudara kita datang untuk tanya di sini. Tapi di ruang rapat setda juga 1 kali. Itu yang resmi mereka datang sampai ke kantor. Tapi di luar itu banyak yang tanya. Nah, dengan demikian bagian ini saya terus sampaikan ke Menpan. Artinya supaya mereka tahu bahwa pemerintah daerah ini sementara didesak oleh para pencari kerja khususnya honorer untuk cepat proses ini selesai. Jadi kalau orang bilang kita kepegawaian kita tinggal diam, tidak ada itu. Kita proaktif ini. Betul. Kita serius untuk kita kerja ini. Oke. Baik, Pak, satu lagi ini mengenai 596 ini
apakah memang untuk umur mereka sudah memang umur sudah pas sekali, ataukah nanti ada juga yang nanti melampaui umur, batas umur yang ditentukan. Nah, seandainya seperti itu, tentunya ini akan menjadi bagian tersendiri juga nih. Iya. Iya, jadi proses ini jalan. Yang tidak memenuhi syarat itu kan ada juga di sisi umur, usianya. Iya. Yang tidak memenuhi syarat itu sudah kita keluarkan. Iya. Itu digantikan dengan yang memenuhi syarat. Karena ini memang sekian data ada di kita, ada yang memenuhi syarat, tapi memang kuota kita kan 600 saja. Tidak mungkin kita akomodir semua itu. Betul. Tidak mungkin. Jadi kalau dari sisi usia, ketika setelah diangkat, kemudian kalau sudah pensiun, ya pensiun. Termasuk 131 nih Pak. Ini singkat sekali nih kalau ceritanya 131 nih. Iya. 131 nih nasib mereka nih Pak. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang tidak memenuhi syarat dari sisi usia itu sudah dikeluarkan. Iya. Yang masih memenuhi syarat itu yang tetap masih ada. Tetap kita usulkan untuk ditetapkan formasinya, kemudian diangkat. Oke, pendengar di line telepon 09833293 kali untuk 3 penelpon terakhir, karena kita sudah berada di penghujung dialog kita bersama BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen. Topik kita kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami juga harapkan para tenaga honorer dapat berbicara, bersuara di sini sehingga jelas. Selain kami memberikan informasi secara transparan, kami juga ingin tahu bagaimana Anda menanti dengan penantian panjang ini tak kunjung datang tiban ya. Jadi ini karena kita adanya tarik ulur, artinya Menpan RB kalau ada koordinasi secara berjenjang artinya terus meneruskan enak. Jadi kita juga di kabupaten bisa diinformasikan kepada honorer gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak melihat pengurusan ini bagaimana prosesnya, memang agak sedikit tarik ulur ya Pak ya untuk pengurusan ini. Tadi dari penjelasan saya awal, kesepakatan kita di BKN itu untuk nantinya BKD provinsi yang akan koordinasi ke sana. Karena proses ini jalan, proses honorerin dari awal, dari setiap kabupaten kami kumpul di BKD provinsi, kami rapat di sana, kami sepakati baru kami laksanakan. Iya. Nah, dengan demikian setelah selesai verifikasi, itu kami kumpul lagi dari setiap daerah. Itu Sekda juga hadir. Kami kumpul di sana dan kami sepakati nanti BKD provinsi yang koordinasi ke sana. Dengan demikian dalam beberapa bulan itu kami tunggu. Kami tunggu informasi dari BKD provinsi. Mereka yang koordinasi ke sana, kita dapat informasi dari Menpan seperti apa. Dari data yang sudah kita sampaikan ke Menpan. Nah, tapi sampai dengan bulan Maret belum ada informasi, sementara kabupaten lain sudah umumkan. Nah, akhirnya kami datang ke Menpan, kami tanya proses dari Yapen punya bagaimana. Dan di situ mereka sampaikan bahwa masih ada kekurangan data. Dan itu sudah kami lengkapi. Iya, nah itu dia kenapa tidak disampaikan lebih awal gitu. Tapi lah itulah kita. Jadi kami menunggu. Tapi belum ada informasi dari provinsi. Akhirnya kami ambil langkah untuk kami harus ketemu sendiri di sana. Iya. Jadi itu upaya yang langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jadi tadi seperti Pak Kepala Badan bilang bahwa dinas ini atau instansi ini tidak diam, tetapi terus lakukan koordinasi. Kami terus koordinasi. Baik, pendengar, kita sudah berada di penghujung acara dialog di pagi hari ini jelang siang dengan topik kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, ini closing statement terakhir dalam dialog kita di BKPSDM ini Pak Kepala Badan terkait dengan mungkin kita lebih intinya jelas prosesnya seperti tadi bulan Juli dan sebagainya karena sudah ditetapkan oleh APBD induk untuk mereka dan ini supaya mereka juga tetap bersabar melaksanakan tugas. Nah, khususnya bagi mereka yang tengah melaksanakan tugas dibanding mereka yang tidak melaksanakan tugas. Nah, ini mungkin dari Bapak seperti apa untuk mereka? Iya, baik. Tadi dalam penjelasan saya tadi bahwa data yang kita tindak lanjuti ini adalah data dari OPD masing-masing. Dengan demikian memang kami berharap bahwa data yang sudah kami proses ini itu benar-benar orang yang kerja, benar-benar orang yang sudah melaksanakan tugas. Iya. Dengan demikian sekarang tetap
Bapak Ibu, saudara, adik-adik, saudara, tetap kerja karena kami sementara serius untuk urus. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama ini pasti sudah keluar. Mudah-mudahan sesuai dengan janji dari Menpan RB kepada kami di bulan Juli ini. Ya tetap saudara-saudara kerja. Kerja dan saudara belajar. Belajar supaya besok bisa jawab soal itu. Kalau tidak, saudara tidak lulus. Kalau tidak jawab soal baik. Karena yang menentukan lulus dan tidak lulus saudara sendiri. Kami hanya sebatas urus sampai di sini. Yang nanti ikut tes kan saudara juga yang ikut tes. Saudara sendiri yang menjawab soal. Jadi itu yang kami sampaikan supaya saudara-saudara ya tidak hanya terus cek harus cepat, tapi saya tidak siap. Jadi harus sekarang siap. Baik. Ibu Sekretaris mungkin ada yang mau ditambahkan? Udah, Pak Oropa? Oh cukup. Oke, Pak. Ini masih ada satu iya, yang tadi silakan. belum sempat kita jawab. Baik. Tadi dari Pak Agus kalau tidak salah. Iya. Pengumumannya cepat. Kemudian nanti jangan sampai setelah pengumuman yang bersangkutan ada di luar daerah. Luar daerah. Iya. Begitu pengumuman kan tidak langsung seleksi. Ini kan ada tahapannya, ada jadwal yang kita siapkan. Dan ini nanti pengumuman kita sampaikan ya paling juga lewat RRI. Itu akan disampaikan sehingga Bapak Ibu yang ada di luar daerah Serui mudah-mudahan bisa dengar dan kembali ke Serui. Oke, Pak, saya lupa proses setelah hasilnya tentunya nanti ada tes, terus mekanismenya seperti apa. Ini terakhir saja. Nah, sehingga saudara juga tahu prosesnya seperti itu. Silakan, Pak. Iya, jadi nanti setelah formasi ditetapkan oleh Menpan, itu disampaikan kembali kepada pemerintah daerah dan kami akan mengumumkannya. Kami akan mengumumkan, kemudian kami akan berkoordinasi dengan BKN Pusat untuk pendampingan, untuk pelaksanaan seleksinya. Iya. Setelah itu sudah selesai, maka seleksi akan kita laksanakan. Khusus untuk pelaksanaan seleksi, kami sudah koordinasi dengan SMA 1. Tempatnya sudah siap. Sekian unit komputer sudah siap untuk pelaksanaan seleksi. Jadi kami tidak bicara-bicara, tapi kami sudah kerja untuk siapkan semua untuk pelaksanaan seleksi. Nah, pelaksanaan seleksi selesai, kemudian kita akan umumkan hasil, kemudian yang lulus, maka mereka akan menyiapkan berkasnya untuk pengusulan penetapan NIP. Penetapan NIP sudah ditetapkan, SK sudah ada, saudara gaji sudah siap. Ini pemerintah daerah sudah siapkan gaji. Ini luar biasa ini. Pemerintah daerah ini kerja serius ini. Betul. Tidak main-main ini. Iya, oke. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti jalannya Dialog Suara OPD kerjasama Humas Pemda dengan RRI Serui dan Dialog Suara OPD di saat ini dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen dengan topik kejelasan status pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Badan untuk waktunya, Pak Wengkau, juga kepada Ibu Sekretaris terima kasih, Pak Romeo Oropa juga terima kasih banyak untuk waktunya, dan semoga ini bisa memberikan kecerahan bagi para tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang pasti tunggu saja kerja, belajar dan berdoa banyak untuk hasil ini. Semoga bisa secepatnya terrealisasi. Dan dari BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen, saya Agus Tanawani mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio bersama rekan yang bertugas. Minggu depan kita akan bersama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kepulauan Yapen. Langsung kita kembali ke studio bersama rekan yang bertugas. Selamat siang dan selamat beraktivitas.